Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iksan Burhan Al-Yakin dan kali ini kita akan membahas spreadsheet pertama, gitu ya, tahap pertama. Oke, kita langsung aja ke materi. Di sini kita sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas dulu apa aja yang nanti kalian akan dapatkan di video kali ini, gitu ya. Yang pertama, kalian akan mendapatkan cara membuka spreadsheet, teman-teman. Yang kedua, teman-teman juga akan saya akan juga membahas bagaimana cara membuat file spreadsheet. Yang ketiga, kita akan coba untuk mengganti nama filenya, teman-teman. Lalu saya juga akan membahas sedikit tentang kolom baris sel. Dan juga saya akan membahas tentang operator aritmatika di spreadsheet. Gitu ya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke materi. Silahkan teman-teman buka aplikasi Google Chrome-nya ya. Nah, di sini teman-teman pastikan teman-teman sudah login email teman-teman masing-masing. Setelah itu teman-teman buka Google Apps. Caranya tinggal diklik aja icon titik 9 yang ada di atas ini. Diklik. Nanti teman-teman scroll ke bawah, cari yang namanya spreadsheet atau sheet gitu ya. Yang gambar logonya itu berwarna hijau, teman-teman. Gitu, tinggal diklik. Nah, setelah itu ini akan terbuka gitu ya. Nah, terbuka seperti ini. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada yang namanya Start a New Spreadsheet. Nah, Start New Spreadsheet ini apa? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat file baru gitu ya, teman-teman tinggal pilih gitu ya, yang ada di sini gitu. Yang pertama ada blank spreadsheet. Ikonnya itu tandanya plus. Artinya blank spreadsheet itu adalah spreadsheet kosong ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat file baru yang kosong isinya, teman-teman tinggal klik aja yang tanda plus ini gitu ya. Yang kedua ada template gitu. Nah, ini untuk template ada to-do list, ada annual budget gitu ya, ada monthly budget, Google Finance gitu ya, macam-macam. Dan di sini juga teman-teman bisa klik ya untuk template-template lainnya gitu di template gallery. Nah, ini ada banyak ya. Oke. Lalu kita akan bahas recent spreadsheet ya. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat gitu file-file yang teman-teman udah pernah buka gitu di sini gitu. Ya kalau misalkan teman-teman pernah buka file pakai akun ini gitu ya, dia akan muncul di sini gitu, teman-teman. Atau teman-teman juga nanti bisa searching gitu ya, pakai search yang ada di sini gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingat nama filenya tapi lupa filenya itu yang mana gitu ya. Oke, mungkin segitu aja bahasannya untuk menu gitu ya. Sekarang kita akan masuk nah untuk sekarang silakan buat blank spreadsheet ya. Tinggal diklik aja icon plusnya sama teman-teman. Nah, dia akan muncul spreadsheet baru seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman baru buat spreadsheet yang kosong, dia akan seperti ini pertama kali gitu ya. Nah, untuk menamai filenya, teman-teman tinggal ganti aja di bagian untitled spreadsheet, teman-teman. Ini tinggal diklik, tinggal teman-teman ganti. Contoh, misalkan saya ketikkan tugas 1 gitu ya, Iksan kelas 10 misalkan seperti ini. Kalau udah, teman-teman tinggal enter aja gitu ya. Nah, di spreadsheet sendiri tidak seperti Microsoft Excel, teman-teman. Jadi spreadsheet itu dia untuk save-nya itu auto save. Jadi langsung otomatis ke save gitu, teman-teman. Nah, cara lihatnya gimana? Cara lihatnya teman-teman tinggal diklik aja nih di bagian sini. Di sini ada icon ya, icon apa? Awan, bentuknya awan. Tengahnya ada tanda checklist yang artinya ya berarti dia itu udah ke save di drive teman-teman gitu ya. Jadi udah di save di akun teman-teman gitu ya, si file teman-teman tuh. Nah, asal cuman ini aja, teman-teman harus ketikin si nama filenya gitu ya. Nah, di sini untuk dokumen ini juga bisa udah ready untuk dipakai secara offline. Jadi teman-teman juga bisa pakai si file ini tuh secara offline, teman-teman. Maksudnya offline gimana? Misal nih, kalau teman-teman nggak punya koneksi internet,
gitu ya, nggak punya kuotanya takut kesedot. Nah, teman-teman bisa matiin aja si datanya, nanti teman-teman bisa ketikin dulu yang ada di sini gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau save lagi gitu ya, save secara online, teman-teman tinggal nyalain lagi si datanya gitu. Jadi dia nanti akan otomatis ke save teman-teman gitu ya. Oke, yang kedua kita akan bahas kolom, baris, dan sel ya tadi. Oke, untuk membuat kolom, baris, dan sel, sebelumnya kita akan bahas dulu sel itu apa ya. Oke, sel itu adalah kotak-kotak yang ada di sini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini ada kotak-kotak seperti ini, dia disebutnya sel, gitu ya. Nah, kita pun memiliki kolom dan baris, teman-teman. Contohnya kolom tuh yang ini nih. Misalkan E ke bawah nih, yang secara vertikal ini, gitu ya. Pokoknya yang ke bawah ini dia disebutnya kolom. D ini kolom gitu ya. Jadi disebutnya kolom D, ini kolom E, ini kolom F, ini kolom G gitu ya. Ini kolom A gitu ya. Intinya ini kolom gitu. Ke bawah sini dia kolom. Kalau baris, dia itu yang di pinggir sini, teman-teman. Jadi misalkan baris ke-1, baris kedua, baris ke-5 gitu ya, baris ke-6 gitu ya, ke-8 gitu. Nah, intinya ini baris nih yang ke pinggir atau yang secara horizontal gitu ya. Ini tuh disebutnya baris gitu. Jadi ada kolom, ada baris, ada juga yang namanya sel. Nah, misalkan nih yang kotak warna biru ini ya, ini ada di kolom D baris ke-7. Jadi kalau misalkan bacanya D7 gitu ya. Kolom D baris ke-7 sel yang ini tuh. Kalau misalkan kita klik di sini, berarti ini F baris ke-4 gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu nih kolom sama baris sebelum kita masuk ke operator aritmatika. Jadi saya harap teman-teman bisa paham nih, kolom itu yang mana, baris itu yang mana, sel itu yang mana gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke operator aritmatika. Di sini saya sudah buat satu file ya, satu file. Oke, di sini saya sudah buat satu file. Nah, kalian tinggal ketikkan saja ini ya, teman-teman. Jadi diketikin nama, kelas, nilai, jumlah gitu ya, kurang, bagi, kali, intinya diketikin sama teman-teman. Kalau ketutupan pun nggak masalah, intinya coba teman-teman isi pakai nama lengkap ya. Nah, untuk bawahnya teman-teman bisa ngasal gitu ya, boleh pakai nama teman kalian, boleh pakai nama pacar kalian misalkan, terserah ya. Intinya ini kalian bisa isi bebas gitu ya. Tapi saya harap pakai nama aja, nama panjang ya, supaya enak gitu ya nanti kita belajarnya. Oke, untuk di sini ada kelas juga. Untuk kelasnya teman-teman isi aja kelas berapapun, bebas ya. Lalu di sini ada nilai. Untuk nilai teman-teman sesuaikan aja gitu ya, disamain boleh, beda pun nggak masalah. Yang penting nilai pertama itu lebih besar daripada nilai kedua. Contohnya, nah ini kan nilai pertama 67, nilai keduanya yang di sini 32 gitu ya. Jadi dia lebih besar nilai pertamanya. Oke, di sini kita akan bahas dulu yang untuk penjumlahan ya teman-teman. Silakan teman-teman bikin dulu, kalau teman-teman pause ya, pause si videonya, terus teman-teman bikin kayak gini dulu. Kalau udah kita langsung bahas untuk penjumlahan. Nah, ketika ingin menjumlahkan, melakukan perbandingan atau melakukan apapun gitu ya, itu kita harus menggunakan yang namanya rumus teman-teman. Contoh, misalkan saya ingin menjumlahkan antara nilai ke-1 dan nilai kedua gitu ya. Misalkan saya menjumlahkan 67 sama 32. Ini 32 ya. Nah, 67 sama 32. Cara pertama, teman-teman harus menuliskan yang namanya rumus. Nah, syarat untuk menuliskan rumus, teman-teman harus menggunakan yang namanya sama dengan gitu ya. Jadi teman-teman harus pakai sama dengan dulu gitu. Seperti ini. Tinggal diketikin aja sama dengan. Kita perbesar biar jelas ya. Nah, teman-teman ketik sama dengan seperti ini. Ini abaikan ya, teks yang tadi abaikan. Kita bahas dulu operator aritmatika. Untuk penjumlahan, teman-teman bisa menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan nulis rumus apapun gitu ya, teman-teman harus menggunakan sama dengan gitu. Misalkan saya ingin menjumlahkan tadi 67 dengan 32. Nah, teman-teman bisa ngetik seperti ini, 67 ditambah 32 gitu. Ini bisa.
Tapi minusnya adalah ketika ini dirubah gitu ya. Misalkan 32 jadi 32, ini 32 gitu ya. Ini tidak akan langsung berubah gitu. Ini tetap 67. Nah, ini bakal tetap 67 ditambah 32 gitu. Dan teman-teman kalau misalkan ngerubah ini, dia akan teman-teman harus ngerubah lagi gitu si datanya. Nah, ada cara mudahnya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan ini. Contoh, ini tadi saya balikin lagi ke 67. Cara mudahnya biar nanti bisa ngikutin gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sel yang ada angka 67 itu di kolom apa, baris berapa gitu. Jadi dilihat nih kolom apa. Ini ada di kolom C. Jadi 67 ini ada di kolom C. Berarti teman-teman tinggal ketikin di sini C. Seperti itu. Ini abaikan C ya. Terus dilihat 67 itu ada di baris berapa? Oh, 67 ada di baris kedua, maka teman-teman tuliskan C2. Seperti itu. Nanti akan muncul warna oranye di sini gitu ya. Jadi nanti akan muncul warna, intinya kayak gitu. Jadi dia akan muncul warna kalau misalkan teman-teman ketikkan sesuai dengan rumus saya gitu ya. Misalkan di sini 67 ini di kolom apa? Di kolom C baris kedua misalkan. Misalkan yang teman-teman bukan di kolom C baris kedua tapi di kolom lain gitu ya. Ya berarti tinggal dituliskan aja misalkan ya disesuaikan aja ya kolom sama barisnya gitu. Nah, terus kita ingin menjumlahkan 32, berarti tinggal diketik tambah seperti itu. Kita lihat 32 ada di kolom apa? Kolom D baris ke-2, maka ditulis D2. Apakah harus huruf besar? Tentunya tidak ya. Jadi kalau misalkan nulis D2 kayak gini juga ini boleh gitu. Intinya harus kita lihat kolomnya dan kita lihat barisnya. Intinya harus tepat aja itunya gitu ya. Kalau udah tinggal diklik enter. Seperti itu. Dia langsung otomatis menjumlahkan. Dan kalau misalkan si datanya diubah, misalkan jadi 125 gitu ya. Nah, dia akan otomatis berubah juga, teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang kurang. Untuk kurang juga dia sama gitu ya. Misalkan saya ingin mengurangi 125 dikurang 32. Berarti tadi C2 dikurangi D2. Gitu doang. Gitu ya. Kalau udah enter. Beres. Gitu ya. Ini pengurangan. Sekarang pembagian. Nah, untuk pembagian sendiri dia juga sama dengan kita lihat C2 gitu ya. Dibagi. Nah, untuk bagi kita tidak menggunakan titik 2, teman-teman. Nggak pakai titik 2. Untuk bagi di spreadsheet itu kita menggunakan garis miring yang ke arah kanan jatuhnya gitu ya. Nah, C2 gitu ya. Teman-teman tinggal ketikin aja C2 dibagi. Misalkan saya pingin dibagi D2 atau 32 gitu ya. Berarti tinggal diketikin D2 gitu. Enter. Nah, dia akan langsung otomatis ngebagi gitu ya. Jadi 125 dibagi 32 hasilnya segini gitu ya. Oke, sekarang kali. Kita bahas yang kali. Kali pun sama, dia pakai sama dengan dulu gitu ya di awalnya. Intinya kalau misalkan ingin ngerumus pakai sama dengan gitu ya. Nah, kita bisa ketikin C2 gitu ya. Dikali. Untuk kali bukan pakai X, teman-teman. Bukan pula pakai titik, bukan. Jadi kalau misalkan untuk melakukan perkalian di spreadsheet, teman-teman harus menggunakan yang namanya bintang gitu ya. Bintang. Jadi tinggal diketikin aja bintang gitu ya. Misalkan saya ingin mengkali dengan 32, berarti tinggal diketik D2 gitu. Jadi C2 dikali D2. Ini bacanya tuh kayak gitu. C2 bintang D2, berarti C2 dikali D2 gitu ya. Nah, kalau udah tinggal di enter. Gitu. Dia langsung otomatis hasilnya ada gitu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin segitu ya untuk materi kali ini. Nah, untuk tugas teman-teman. Jadi teman-teman sendiri ada tugas. Tugasnya apa? Tugasnya tadi udah ngikutin saya kan. Nah, teman-teman silahkan menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengkali dengan dua data yang di bawah. Jadi dua data lagi teman-teman isi gitu ya. Silakan pakai penjumlahan, pengurangan, pengkalian gitu ya. Kayak yang tadi. Misalkan 38 berarti C3 gitu ya, ditambah D3 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal teman-teman ketikin di sampingnya gitu ya. Silakan bikin itu, lalu setelah itu silakan isi Google Form ya yang ada di bawah deskripsi. Jadi nanti tinggal dibuka aja deskripsinya, nanti di situ ada Google Form. Nah, teman-teman tinggal isi aja gitu ya. Di situ ada 5 soal yang nantinya akan langsung muncul jawabannya gitu, teman-teman. Jadi buat pemahaman teman-teman aja lebih
mendalam ke Google Spreadsheet gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku gitu ya sebagai tutor. Semoga kalian paham dengan materi yang tadi saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.